Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ma fihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim was-Sahahu. Ya, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Kemudian di dalam hadis ini disebut Musa adalah Musa bin Imran Rasulullah ila Bani Israel wa kalimur Rahman. Musa bin Imran, ya, dia adalah Rasulullah yang diutus untuk Bani Israel. Kemudian di dalam hadis ini pun dijelaskan adkuruka. Apa makna adkuruka? Adkuruka adalah uthni alaik. Aku memuji engkau, aku menyanjung, ya. Wa ahmaduka bihi, dan aku memuji engkau dengannya. Kemudian wa ad'uka bihi. Wa ad'uka bihi maknanya atawassalu bihi ilaika. Aku bertawassul dengan zikir tersebut, ya, dengan doa tersebut kepada engkau. Idza da'autuka, apabila aku berdoa kepada engkau. Jadi ini salah satu bentuk tawassul, ya, tawassul yang diperbolehkan. Ya, yaitu bertawassul dengan doa, dengan zikir. Yaquluna hadza ay hadhihi al-kalimah. Kemudian dijelaskan di dalam hadis ini wa amirahunna ghairi. Amirahunna itu maknanya man fihinna minal ammar ghairullah, yaitu orang-orang, ya, yang berada, siapa-siapa saja yang berada di situ, ya, yaitu yang ada di langit, penghuni langit. Ghairi, tapi ghairullah, selain Allah. Kemudian fi kiffatin, kiffah itu artinya lahu di'at hadhil makhluqat fi kiffatin min kiffatai al-mizan. Apabila seluruh makhluk, ya, diletakkan pada mizan, timbangan, ya, maka jadi kalau timbangan itu ada dua, kanan dan kiri. Kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah pada sisi yang satunya, maka saya kalimat la ilaha illallah ini yang akan lebih berat, ya. Jadi artinya, kalau saya artikan secara bebas, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, qala Musa, berkata Musa berdoa kepada Allah, meminta atau berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Ya Rabb, wahai Rabbku, alimni, ajarkan padaku syai'an, sesuatu yang aku bisa berzikir, ya, bisa mengingat engkau
wa ad'uka bihi, dan aku bisa berdoa kepada engkau dengan zikir tersebut. Qala, kemudian dijawab, qul ya Musa, katakan ya Musa, la ilaha illallah. Jawab sama Allah, katakanlah la ilaha illallah. Qala, kemudian Nabi Musa bertanya kembali, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai ya Tuhanku, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mereka berzikir itu juga, atau mengatakan itu juga, ya. Qala, dijawab sama Allah, ya Musa, law annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin ma bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau atau seandainya sesungguhnya langit yang tujuh lapis langit, wa amirohunna ghairi, dan seluruh penduduknya, penghuninya kecuali aku, kata Allah, wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi, fi kifatin, ditaruh pada satu mizan, timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang satunya, ya, maka la ilaha illallah ini akan lebih berat dari 7 langit, ya, dan 7 bumi. Subhanallah, ya, Masya Allah, ya. Jadi kalimat yang sederhana, zikir yang sederhana, kalimat thayyibah, tetapi mempunyai nilai yang sangat berat, ya, nilai yang sangat besar. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dzikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta Tuhannya, meminta kepada Allah Ta'ala untuk mengajarinya suatu zikir, ya, suatu kalimat zikir, yang dengan kalimat zikir tersebut dia bisa memuji Allah, wa yatawassalu ilaihi bihi, dan bisa bertawassul, ya, bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir tersebut. Fa'arsyadahu Allahu ayyaqul, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk mengatakan la ilaha illallah. Fa'adraka Musa, maka Nabi Musa mengerti, paham, ya, anna hadhil kalimat kathir dzikruha ala alsinatil khalq, bahwa kalimat ini banyak yang mengucapkannya, Jadi dalam hal ini Nabi Musa ini zikir atau doa, zikir atau kalimat yang beda, ya, yang tidak banyak dilakukan atau yang tidak banyak diucapkan oleh makhluk yang lain. Tetapi dijelaskan di sini, ya, fabayyana Allah lahu uzma fadli hadza dzikr alladhi arsadahu ilaihi wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya keutamaan besarnya atau agungnya keutamaan zikir ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang bisa menyaingi keutamaannya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyaingi keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya. Bahkan sampai kalau ditimbangan itu, ya, 7 langit beserta penghuninya kecuali Allah, kemudian 7 lapis bumi beserta penghuninya, ini masih kalah timbangannya dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, ya. Munasabatul hadithil bab anna fihi bayana fadli kalimatit tauhid
wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Sesungguhnya di dalamnya ada penjelasan keutamaan kalimat tauhid, wa annahu la syai', tidak ada sesuatu pun yang menandinginya dalam keutamaannya. Ma yustafadu minal hadits. Faedah apa yang bisa kita ambil di dalam hadis ini? Awalan, yang pertama, al-mufadli la ilaha illallah lima tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Adalah besarnya, agungnya keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya. Juga yang terkandung di dalam kalimat tersebut, minat tauhid dan ikhlas. Jadi harus benar-benar diucapkan dengan keikhlasan. Tsaniyan, yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub ilallah. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan hirsnya, semangat Nabi Musa untuk bertaqarrub kepada Allah, sampai meminta kepada Allah satu amalan khusus, ya. Meminta kepada Allah amalan khusus, dan Allah sudah memberi jawaban, yaitu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Talitha, yang ketiga, annal ibadata la takun illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insan ay yabtadi'a fiha min 'indi nafsi. Bi anna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Sesungguhnya ibadah itu tidak ada atau tidak boleh, ya, kecuali apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan tidak boleh bagi manusia untuk mengada-ngada ayat tadi'ah, tidak, ya, mengada-ada atau melakukan perbuatan bid'ah di dalam masalah ibadah. Lianna Musa, karena Musa seorang nabi, yang Nabi Musa meminta dari Rabb-nya untuk mengajarkan padanya apa-apa yang bisa dia pergunakan untuk berzikir kepada Allah. Rabi'an, yang keempat, anna Allaha fawqas samawati liqaulihi, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala fawqas samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi. Ini sebagai dalil. Jadi hadis ini adalah sebagai dalil bahwasanya Allah Ta'ala di atas langit. Dari mana dalilnya? Ketika Allah menjelaskan di sini, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Kalau sesungguhnya 7 lapis langit dan seluruh penghuninya kecuali aku, kata Allah. Paham ya maksudnya, ya? Jadi logikanya, langit yang ke-7 seluruh penghuninya ghairi, kecuali Allah yang tidak dihitung, yang tidak termasuk. Ini menunjukkan apa? Secara tidak langsung menunjukkan bahwa ini dalil, bahwa menunjukkan bahwa Allah itu ada di mana? Di atas langit, ya. Allah berada di atas langit. Jadi salah satu dalil, ya, karena banyak di kalangan kita kaum muslimin yang ragu di mana keberadaan Allah, ya. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di mana-mana, itu gak jelas, ya. Allah ada di mana, itu ada di mana, ya. Tapi akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah sudah jelas, ya. Ar-Rahman alal arsh istawa, Ar-Rahman alal arsh istawa. Allah itu di atas arsh, Allah di atas arsh. Kalau Allah ada di mana-mana, subhanallah, ya, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan terhadap Allah. Berarti Allah ada di tempat-tempat bersih, dan Allah ada di tempat-tempat yang kotor. Karena dengan mengatakan Allah ada di mana, secara logika kita bisa meminta kepada Allah pun sama, ya.
Kalau kita berdoa kepada Allah pasti kita akan menengadahkan wajah kita kemana? Ke atas ya. Itu fitrah, ya, fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau kita berdoa, kita akan mengangkat tangan kita kemana? Ke atas ya. Nggak mungkin kita mengangkat ke bawah ya, ke samping kiri kanan, minta-minta gitu. Minta ke atas. Itu fitrah namanya. Nggak usah nanya dalil, anak kecil pun sudah tahu. Anak kecil yang belum terkontaminasi ya, itunya pikirannya, dia akan tahu di mana Tuhan, di mana Allah, pasti akan otomatis telunjuknya menuju ke atas ya. Kemudian selanjutnya faedah berikutnya adalah annahu la budda fi dzikri bihadzal kalimah min at-talaffuz biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafzil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Sesungguhnya di dalam zikir kalimat la ilaha illallah itu harus lengkap ya. Harus dilafazkan keseluruhan. La ilaha illallah harus seperti itu. Jangan dipotong-potong. Wala yaqtasiru ala lafzil jalalah Allah, dan jangan disingkat menjadi kalimat Allah. Itu namanya nama Allah ya. Artinya bukan kalimat tauhid. Jadi yang dimaksud dengan kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Ya. Kalau kita nyebut Allah, Allah ya boleh. Ya Allah boleh, tapi itu bukan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu terdiri dari itsbat dan nafi. Itsbatnya adalah nafi dan itsbat. Nafinya adalah la ilaha, itsbatnya adalah illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illallah, kecuali hanya Allah. Kemudian selanjutnya adalah itsbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Ini secara tidak langsung Allah menetapkan adanya mizan ya, timbangan. Jadi di akhir nanti akan ada timbangan amal, dan ini adalah hak, benar ya. Selanjutnya annal anbiya yahtajuna ila tanbi ala fadila ilaha illallah. Sesungguhnya para nabi membutuhkan kepada tanbih, peringatan ya, nasihat terhadap keutamaan la ilaha illallah. Dan yang terakhir annal ardin sab'un kasamawat. Sesungguhnya bumi itu ada 7 lapis ya, sebagaimana langit. Jadi bumi dan langit itu sama ya, mempunyai 7 lapis ya. Alhamdulillah 2 hadis ya, sudah saya bacakan.